Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 materi penyerapan unsur bahasa asing mata kuliah bahasa Indonesia. Nama saya Siti Halimah. Nama saya Siti Salmanur Ajijah. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu unsur penyerapan bahasa asing. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penulisan unsur serapan dan penyebab adanya kata serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya seperti Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Adapun berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penyebab adanya kata serapan. Arsya menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu munculnya bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa ini selain disebabkan faktor interaksi masyarakat, juga disebabkan pesatnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang dan kehidupan. Dalam kajian ini, kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan, keilmuan, seni dan teknologi dapat memperluas kosakata dalam bahasa-bahasa di dunia, termasuk dalam bahasa Arab. Baik, di sini saya akan membahas asal kata serapan, yang dimana asal kata serapan ini bisa berasal dari bahasa asing dan bahasa dari daerah tertentu. Contohnya berasal dari bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, dan bahasa Tiongkok. Dari bahasa Jawa yang dimana kita seringkali mendengar kata-kata itu. Contohnya ada kata gampang sama dengan kata mudah, rampung sama dengan kata selesai, dan kata gede sama dengan kata besar. Nah, kita seringkali mendengar kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu berasal dari bahasa Jawa. Nah, baik dari Jawa kuno maupun dari bahasa Jawa yang terbaru. Ada dari bahasa Sanskerta yang dimana bahasa Sanskerta ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Contoh dari kata bahasa Sanskerta itu contohnya dari kata gambira yang artinya gembira, ada juga kata arta yang artinya uang. Kemudian dari bahasa Inggris yang dimana kata-katanya itu contohnya seperti kata akses sama dengan akses, kata accommodation sama dengan kata akomodasi. Dari bahasa Belanda, contohnya seperti kata envelope sama dengan kata amplop, kata harloge sama dengan kata arloji atau jam tangan, dan kemudian kata apotek yang artinya apotek atau toko obat. Dari bahasa Portugis, contoh kata-katanya itu seperti kata banco sama dengan kata bangku, kata garpo sama dengan kata garpu, kata janela sama dengan kata jandela. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.